Halo semua dan selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah ide yang bisa banget ngubah cara kamu mandang proses belajar selamanya. Gimana caranya belajar lebih pintar, bukan cuma lebih giat. Kita akan selami sains di balik cara kerja otak kita sendiri buat membuka potensi belajar yang sebenarnya. Pernah nggak sih ngerasain ini? Begadang semalaman buat baca, ngafalin, pas ujian malah ngeblank. Frustrasi banget kan? Dan mungkin kamu jadi mikir, kayaknya aku emang nggak bakat di bidang ini deh. Tapi, ini dia kabar baiknya. Masalahnya itu seringkali bukan di usaha kamu, tapi di strateginya. Otak kita itu alat yang super canggih, tapi sayangnya nggak datang sama buku manual. Anggap aja, di pembahasan kali ini, kita lagi nulis bareng-bareng buku manual itu. Oke, kita mulai dari konsep dasar yang bisa mengubah segalanya. Ternyata otak kita itu nggak cuma punya satu cara berpikir. Otak kita punya dua mode yang beda banget. Dan kuncinya adalah tahu cara pakai keduanya. Di satu sisi, ada yang namanya mode terfokus. Bayangin aja kayak sinar laser yang tajam. Nah, di sisi lain ada mode menyebar. Ini lebih kayak jaring yang lebar. Dua-duanya penting banget, tapi fungsinya beda total. Ngertiin perbedaannya ini adalah langkah pertama buat belajar lebih efektif. Coba deh bayangin mau terfokus itu kayak main pinball. Tapi bumper-bumpernya tuh rapat-rapat banget. Jadi pas kamu luncurin bola, alias sebuah pemikiran, bolanya bakal mantul cepat di jalur yang itu-itu aja. Jalur yang udah sering dilewatin. Ini bagus banget buat ngerjain soal matematika yang rumusnya udah di luar kepala. Efisien, tapi ya terbatas. Nah sekarang, bayangin mode menyebar. Mesin pinball yang sama, tapi bumpernya renggang banget jaraknya jauh-jauhan. Bola pikiran kamu jadi bisa keliling kemana-mana, nabrak bumper yang nggak terduga, dan nyiptain koneksi-koneksi baru antar ide yang kelihatannya nggak nyambung. Disinilah momen aha itu muncul. Mode ini biasanya aktif pas kita lagi jalan santai, mandi, atau bahkan bengong. Jadi, ini dia nih inti permainannya. Kita nggak bisa ada di dua mode itu secara bersamaan. Proses belajar yang sebenarnya itu terjadi waktu kita secara sadar gonta-ganti mode. Kamu fokus banget ngerjain sesuatu, terus kamu mundur sebentar biarin pikiran kamu rileks. Istirahat itu bukan berarti malas-malasan loh, justru itu bagian strategis dari proses belajar. Gonta-ganti mode ini bukan cuma trik mental biasa. Setiap kali kamu fokus, lalu rileks, kamu itu sebenarnya lagi jadi arsitek. Secara fisik ngebangun dan ngubah struktur di dalam otak kamu. Jadi belajar itu bukan hal yang abstrak, tapi proses konstruksi yang beneran nyata. Gini deh, setiap kali kamu belajar sesuatu yang benar-benar baru, sel-sel otak kita, namanya neuron, itu ngebentuk koneksi baru. Anggap aja kayak lagi bikin jalan setapak kecil di tengah hutan belantara. Awalnya kan jalurnya tipis banget, samar, dan gampang hilang ketutup rumput lagi. Terus, gimana caranya ngubah jalan setapak yang rapuh itu? Pertama, tentu ada paparan awal. Kamu baca atau dengerin idenya pertama kali. Lalu, ini yang paling penting, adalah mengingat aktif. Kamu coba panggil lagi informasi itu dari ingatan tanpa nyontek. Setiap kali kamu lakuin itu, ibaratnya kamu lagi jalanin lagi setapak itu, bikin jejaknya makin jelas. Lakuin ini terus-menerus, dan sesuatu yang keren bakal terjadi. Dan hasil dari semua latihan ini, jalan setapak tadi berubah jadi jalan tol syaraf yang mulus dan beraspal. Informasi bisa melesat di jalan tol ini dengan cepet banget, tanpa usaha. Inilah yang kita rasain pas kita bener-bener ahli di sesuatu. Pikirannya langsung muncul gitu aja. Ini bukan sihir, ini neurobiologi. Dan kapan kru konstruksi jalan tol ini kerja paling efektif? Jawabannya, pas kita tidur. Tidur itu waktunya otak kita nyortir semua pengalaman hari itu, nguatin koneksi saraf yang kita latih, dan ngebuang yang nggak perlu. Nah, ini dia kenapa sistem kebut semalam itu sama sekali nggak efektif. Kamu cuma ngebangun banyak jalan setapak yang lemah, tapi nggak pernah ngasih waktu buat otak ngubahnya jadi jalan tol. Oke, teorinya udah dapet ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Alat-alat apa aja yang bisa kamu pakai hari ini juga buat nerapin semua prinsip ini? Ada dua senjata utama yang bakal kita bahas. Pertama, teknik Pomodoro buat ngatur waktu kamu. Kedua, mengingat aktif buat nguatin ingatan kamu. Masing-masing ini dirancang khusus buat manfaatin siklus alami otak kita antara fokus dan rileks. Teknik Pomodoro ini simpel banget, tapi hasilnya luar biasa. Caranya, kamu kerja dengan fokus penuh selama 25 menit. Nggak ada gangguan sama sekali. Terus, ini bagian kuncinya. Kamu istirahat 5 menit.
Istirahat singkat ini bukan hadiah loh. Ini adalah kesempatan buat otak kamu pindah ke mode menyebar yang kuat itu buat memproses apa yang barusan kamu kerjain. Nah, ini dia jebakan terbesar pas lagi belajar. Kita sering banget ngelakuin tinjauan pasif alias baca ulang catatan karena rasanya produktif. Padahal itu cuma nyiptain ilusi pengetahuan. Sebaliknya, mengingat aktif, maksa diri sendiri buat ingat-ingat informasinya emang rasanya lebih susah. Tapi justru rasa susah itulah tandanya kamu lagi ngebangun jalan tol saraf yang kuat. Oke, sebagai penutup, penting banget buat kita ingat kalau prinsip-prinsip ini emang berlaku buat semua orang. Tapi, cara kamu nerapinnya itu sifatnya personal. Setiap otak itu unik. Beberapa dari kita mungkin punya otak mobil balap. Mikirnya cepat, intuitif, bisa langsung loncat ke kesimpulan. Tapi ada juga yang punya otak pejalan kaki. Lebih lambat, lebih metodis, tapi sering banget nangkap detail yang kelewat sama si pemikir cepat. Nggak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Kuncinya adalah ngertiin tipe kamu dan manfaatin kelebihannya. Si memikir lambat justru bisa jadi sangat kreatif karena mereka punya lebih banyak waktu buat mode menyebar bekerja. Jadi, ini dia pesan utamanya, gagasan yang paling memberdayakan dari semua ini. Kemampuan kamu buat belajar itu bukan angka mati yang udah ditentuin dari lahir. Belajar itu sebuah skill. Dan sama kayak skill lainnya, dengan pemahaman dan latihan, kamu bisa jadi jago. Jadi, saya tinggalin kamu dengan pertanyaan ini. Dengan pemahaman baru tentang cara ganti mode, cara ngebangun jalan tol saraf, dan pakai alat yang tepat, nggak ada batasan buat apa yang bisa kamu pelajari. Kira-kira, apa yang bakal jadi pilihanmu?